Lurah Kelurahan Ciketingudik, Bapak Usep Sudarma Wijaya, Ketua MUI Kelurahan Ciketingudik, Koordinator BKM Kelurahan Ciketingudik, para Ketua RW, Forum RW, para Ketua RT, Ketua Karang Taruna Kelurahan Ciketingudik, para guru, para kiai, para asatid, ibu-ibu yang di belakang. Nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Ini belum mulai, syutingnya belum mulai, Ki. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin Ustadz kita bisa mulai. Mangga. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fakonuri. Anta samsun, anta badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Ngabuburit bareng LPM di Ramadan tahun 2025 Masehi 1446 Hijriah. Insyaallah tema kita pada sore hari ini akan mengangkat tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang kebetulan di LPM juga ada kepengurusan khusus bidang UMKM. Kemudian nanti kita juga akan bicarakan tentang bagaimana Islam melihat tentang makanan dan minuman halal di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dari dampak dari makanan dan minuman halal yang kita konsumsi setiap hari. Bersama kita sudah hadir yang pertama host kita yang setiap waktu selalu siap dan sehat, Pak Ketua LPM Kelurahan Ciketingudik, Bapak Salim Samsudin, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak Ibu sekalian. Sehat Ketua? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Yang penting mah sehat, cager bager. Amin. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Lurah Kelurahan Ciketingudik, Bapak Usep Sudarma Wijaya SE. Sehat Pak Lurah? Alhamdulillah bindeng, kurang sehat. Malam ini ikut lagi patroli Pak Lurah? Siap. Masya Allah, mudah-mudahan cuacanya mendukung ya Pak. Kemudian yang ketiga ada Pak Zainal selaku pengurus LPM bidang UMKM. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat bulan puasa ya? Semangat, harus semangat. Nah yang keempat ada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Wahyudin LC. Beliau Ketua MUI Kelurahan Ciketingudik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Lancar puasa ya? Lancar, agak mogok. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sore hari ini kita akan bahas tema yang sudah saya sampaikan. Nanti ada 3 segmen. Segmen yang pertama nanti bagaimana kebijakan-kebijakan di Kelurahan Ciketingudik, termasuk program-program kegiatan di Ciketingudik terkait dengan UMKM. Kemudian segmen kedua nanti ada tanya jawab. Yang terakhir nanti ada kutil ya, kuliah 3 menit terkait bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua LPM, di LPM kan ada bidang UMKM. Iya. Itu gimana tuh pengurusnya? Jadi alhamdulillah kita di kelembagaan UMKM dan ekonomi kreatif sebenarnya Ustaz. Karena bicara tentang UMKM ini kan luas. Bahkan kita ada khusus lagi bidangnya bidang ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah
dinakodai oleh Pak Jainal Abidin alias Pak Marcel, mungkin warga lebih mengenal dengan Pak Marcel. Anggotanya dulu dua, ada Bu Ane dan Bu Encih, Ibu Lurah. mantan pacarnya Pak Lurah. Karena beliau sudah menjadi ketua TPPKK, pada akhirnya mengundurkan diri, jadi sekarang sisa dua. Jadi bidang UMKM dan ekonomi kreatif itu di bawah naungan LPM dan Pak Marcel sebagai koordinator bidang, Bu Ane sebagai anggotanya. Dan keduanya ini luar biasa, saling melengkapi lah. Bahkan sayangnya Bu Ane tidak hadir. Bu Ane itu salah satu kalau putri berarti ya. Kalau putra daerah kan Putri daerah. laki-laki bukan putri. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pelopor Kota Bekasi dari sisi UMKM. Nah, ini kenapa kita rekrut Bu Ane sebagai pengurus, karena memang baik sisi ekonomi kreatif maupun UMKM-nya bisa berjalan di Kelurahan Cipinang. Gitu. Jadi bukan hanya UMKM ya, tapi ada tadi sisi ekonomi Kreatif. Sebelum nanti ke Pak Zainal Abidin nih Pak Ketua, ekonomi kreatif yang sudah dibangun oleh bidang UMKM LPM di Kelurahan Ciketingudik sudah ada atau belum? Terkait apa yang sudah kita bangun, baik program maupun kegiatan, banyak Ustadz. Yang pertama, ada dulu waktu sebelum zaman Covid itu ada UMKM pedagang polder, bahkan sampai dibentuk sama Pak Lurah ya, kerjasama dengan Pak Lurah, dibentuk paguyubannya sehingga jadi Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Insya Allah nanti gagasannya ke depan biar nanti Pak Lurah yang ceritain tuh. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya, nanti ini Pak Marcel nggak ada jawaban ya ntar nih. Ini mau dibahas Pak Marcel soalnya. Gak apa-apa, nanti Pak Marcel ada. Pak Marcel ke depannya kali ya. Depannya ada. Kelompok jahit. Jadi ibu-ibu, Bu, kalau ibu nganggur, ibu iseng, terutama ibu-ibu ya, terus punya skill menjahit atau pengen belajar menjahit, ini bisa hubungi Pak Marcel atau Bu Ane untuk ikut kelompok UMKM LPM menjahit. Bahkan kita punya produknya namanya Sajahit. Alhamdulillah, nih yang dipakai Pak Marcel ini salah satu produk dari Sajahit yang ada UMKM yang binaan LPM itu. Saya juga udah pakai tuh bajunya tuh. Yang pas umroh ya? Umroh. Pas ziarah. Pas ziarah. Nah, pas ziarah itu kita sudah pakai bajunya tuh, lumayan luar biasa Pak Ketua. Nah, salah satu langkah bagaimana penguatan kan gini, kalau kita cuma menciptakan mudah, yang mempertahankan yang sulit. Contoh, ibu-ibu dilatih ngejahit, udah jago. Ketika udah jago mau ngapain? Makanya sorry to say nih Pak RT Pak RW, ketika memang pengajuannya seragam, supaya UMKM binaan LPM kita bisa berjalan, terkait dengan usulan ke lembaga yang namanya seragam itu pasti kita serahkan ke UMKM Sajahit tadi. Tujuannya apa? Ya tadi demi keberlangsungan usaha kecil yang ada di kita ini bisa topang dengan adanya program ataupun kegiatan-kegiatan di wilayah. Itu. Jadi sebenarnya ekonomi kreatifnya sudah dibangun sejak lama ya. Sudah ada, termasuk sekarang ada Sajahit. Pak Marcel, izin. Saya panggilnya Pak Marcel nggak apa-apa ya? Nah, ini kan UMKM ini terkait dengan usaha masyarakat. Usaha masyarakat, bagaimana kita mengembangkan bakat mereka gitu kan. Kemudian bagaimana kita mengembangkan ekonomi mereka yang mungkin sejauh ini kan banyak UMKM yang kesulitan misalkan terkait dengan kalau ngejahit mungkin mereka butuh instruktur jahit,
ngelatih menjahit gitu kan. Nah, terus tadi ada informasi dari ketua sudah ada sejahit yang sudah luar biasa lah. Kemarin produk-produknya juga sudah kita pakai di beberapa kegiatan. Ini kalau boleh tahu kekuatan UMKM di bidang jahit tadi Pak Marcel, misalkan mesinnya udah punya belum gitu, terus tempat workshopnya itu di mana gitu, bisa dijelaskan nggak sama kita kira-kira? Oke, terima kasih Pak Ustadz Aib. Sebelumnya sebelum saya memberikan saya jadi bingung juga ini nih. Soalnya udah diambil sama ketua juga, kita juga mau jelasinnya udah dijelasin sama ketua gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Ciketingudik, Bapak Usep Sudarma Wijawa SE, Bapak Salim, Bapak-bapak sekalian, terkait dengan UMKM binaan binaan lembaga pemberdayaan masyarakat yang yang diketuai oleh saya, beranggotakan yang tadi sudah disampaikan ada 2, tapi sekarang Bu Enci sudah tidak. Jadi Bu Ana, kebenaran Bu Ana lagi ada urusan terkait dengan program dari lembaga yang saya jalani. Kita sudah berjalan dan mungkin Bapak Ibu bisa dilihat, ini salah satu yang saya kenakan ini, salah satunya ya hasil dari ibu-ibu Kelurahan Ciketingudik. Jadi apa ya? Ini Produknya udah dipakai langsung, Pak. Kalau kita lihat ini ya alhamdulillah masih bisa bersaing lah, Mak. Jadi masih bisa bersaing ya sama yang luar. Sama Tanah Abang kita masih bisa inilah dikenakan dan sebagainya, kan tinggal balik lagi kita ke bahan gitu ya maksudnya. Jadi udah kita jalanin dan alhamdulillah ya sudah banyak juga gitu ya, termasuk Karang Taruna, bukan cuma di wilayah kita ya, termasuk keluar di Bantar Gebang juga sudah. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan tempat ya. Nah itu memang tempat sementara ya, kita menggunakan gedung lembaga pemberdayaan masyarakat, karena kalau kita tidak awali dari sekarang mau kapan lagi? Kalau kita harus nunggu kita buat tempat atau kita buat gedung, berarti tidak berkembang dan tidak maju. Artinya saya di kepengurusan tidak berhasil dong untuk menjalankan UMKM yang memang ketua memberi kepercayaan kepada saya dan Bu Ana untuk menjalankan UMKM. Walaupun kalau tingkat keberhasilan belum Ustadz ya, tapi paling tidak ada rasa di diri saya pribadi, bagaimana saya hidup sebelum saya meninggalkan dunia, saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Jadi ini rada ngeri nih, udah mau mati soalnya. paling tidak kan gini Pak Salim, kita juga harus apa, diri kita harus ini juga, umur kita udah berapa gitu ya, kita berpatokan dengan Nabi Pak Ustadznya gitu ya. Nabi aja 60 tahun gitu, kita udah 50 lebih, berarti kan udah dikit lagi gitu hitungannya. Kapan lagi kita berbuat ya Pak Ustadz ya, berbuat baik untuk wilayah Kelurahan Ciketingudik yang kita bangun. Terkait dengan mesin, alhamdulillah mesin pun sudah ada dan difasilitasi oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. Sudah cukup semua ada untuk membuat baju, kaos, itu sudah cukup. Dan alhamdulillah ya balik lagi, mungkin sumber daya manusianya pun ya tetap harus ya, ini masukan juga Pak Ketua. Banyak masyarakat juga yang tidak tahu adanya UMKM di Kelurahan Ciketingudik yang berkembang melalui menjahit tadi. Padahal banyak yang mau apa ya, yang nelpon saya, yang ke rumah, saya mau ikut dong, saya mau bergabung Pak.
Cuman kita balik lagi, yaitu bicara kebijakan. Insya Allah di sini ada Pak Lurah. Mungkin ke depan kebijakannya bisa juga difasilitasi juga Pak Lurah. Target saya Pak Ustadz, kita bisa ngambil wilayah kita sekolahan. Insya Allah itu continue. Dan mungkin masyarakat kita yang dianggap oleh perusahaan sudah tidak produktif, ibu-ibu nih di atas 40 tahun yang sudah tidak produktif, kita ambil, kita rekrut. Insya Allah ya ini hasilnya Bu, bukan tidak produktif mungkin ya, cuman karena memang umur yang sudah tidak bisa untuk dia masuk ke perusahaan. Ayo bareng-bareng Bu, kita kembangkan, kita majukan si Keting Udik menjadi lebih juara lagi. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya luar biasa. Jadi memang prinsip hidupnya tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena memang LPM tadi memang LPM juga memang program-programnya harusnya memang kita concern agar bermanfaat bagi manusia yang lain. Begitu, Jadi Pak. sedikit Ustaz terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Marcel, bagaimana memang sejalanlah apa yang tadi saya sampaikan di awal. Bikinnya gampang, ngedidik ibu-ibu buat jago ngejahit gampang. Yang tersulit di UMKM kita bisa bertahan itu dari sisi buangnya kemana, marketingnya seperti apa, penjualannya seperti apa. Nah tadi ada ide dari Pak Marcel bagaimana nih kalau cuma ngandelin majelis taklim, RT, RW, seragam pengajian, ini ada habisnya nih. Sementara di wilayah kita ini banyak perusahaan, banyak sekolahan, bisa nggak sih nih UMKM Sajahid ini jadi penyedia seragam baik itu perusahaan maupun sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Saya rasa harusnya bisa, apalagi ini juga harus ditopang oleh political will gitu loh. Mumpung ada Pak Lurah, bagaimana nih Pak Lurah? Kira-kira ketika memang bisa nggak ditopang dengan kebijakan dari wilayah, bagaimana UMKM ini bisa masuk jadi penyedia seragam baik itu perusahaan maupun sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Mangga Pak Lurah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi pada sore ini dalam rangka ngabuburit bersama LPM dengan tema UMKM, di mana UMKM itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 7 tahun 2021 ya, tentang kemudahan perlindungan bagi usaha koperasi mikro, kecil dan menengah. Lurah aing. Dasar hukumnya itu ya. Jadi kita harus tahu dasar hukumnya. Regulasinya paham. Ya. Dan tadi berbicara kaitan dengan apa yang disampaikan dulu ketua LPM dengan adanya UMKM jahit ya. Alhamdulillah secara tidak langsung saya pun sebagai marketing Pak, ketika ada beberapa mungkin dari pihak lain, saya sempat menawarkan dan sering ketemu dengan Pak Jainal. Inilah Pak Jainal dulu ya, kita pernah ketemu ya, dari salah satunya mungkin relawan Prabowo gitu. Dan mudah-mudahan apa yang tadi berharap dengan adanya seragam sekolah dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa cover dengan adanya UMKM yang ada di LPM Ciketing Udik. Berbicara UMKM, alhamdulillah ya, selain emang ada jahit, kita juga ada kuliner dan makanan ya. Dan sekarang sudah ada yang berkembang itu di RW 8 dengan diketuai oleh Bu Ane. UMKM-nya salah satunya produksinya adalah dapak. Dan saya sebagai lurah sudah berusaha semaksimal mungkin, dan alhamdulillah pas pada tanggal 10 Maret 2025 kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Bekasi yang ke-28, salah satu infrastruktur taman yang ada di Kota Bekasi salah satunya adalah Taman Pondok Ciketing Udik diresmikan oleh Wali Kota. Nah, salah satu upaya lurah kemarin sudah mendekati kepada bersurat kepada kepala dinas Korbuter yang kaitan dengan peminjaman lahan yang ada di Pondok Air. Saya selaku lurah ingin nanti daya beli masyarakat itu, kenapa sih kita harus beli nasi kuliner itu harus ke warung jati gitu ya, atau ke cendolan. Nah nanti kita di situ Pak Ketua, alhamdulillah mudah-mudahan ya dengan rencana
kita akan bangun juga wisata kuliner yang ada di Pondok Air gitu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan adanya para pedagang polder, insya Allah. Dan alhamdulillah di Ciketingudik itu sudah dibentuk ya yang namanya ketua UMKM, termasuk juga ketua Pokdarwis, yang nantinya daya mungkin minat warga masyarakat untuk datang ke Ciketingudik dengan adanya UMKM, mungkin kuliner yang ada di Taman Polder itu bisa menarik daya beli masyarakat, karena pasti uangnya harus kita sebarkan keluar, tidak berputar di Ciketingudik tujuannya gitu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Luar biasa. Nah, dan saya juga butuh dukungan juga nih dengan para UMKM, salah satunya mungkin pernah ada salah curhat Pak Lurah, gimana kalau UMKM itu kita dikasih booth. Nah, nanti mungkin saya bisa koordinasi dengan LPM nih. Nah, ini mereka keberatannya, kekurangannya adalah booth yang ada di para pedagang-pedagang itu, Pak Ketua. Proposalnya udah masuk itu Pak Lurah, Ya, insya Allah. terima kasih, mudah-mudahan terrealisasi. Baik, menarik tadi Ketua. Di samping Sajait tadi memang ada kuliner juga Pak Lurah ya, makanan, minuman. Dan memang beberapa waktu itu Bu Ane juga sempat minta diurus tuh sertifikasi halalnya. Karena sekarang produk makanan itu termasuk yang dijual oleh UMKM itu harus bersertifikat halal. Ternyata halal ini penting. Bahkan sekarang ada khusus badan penjamin produk halal dari pemerintah di era Prabowo sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal makanan halal nih Pak Haji Wahyudin selaku Ketua MUI, bagaimana sih Islam melihat makanan minuman itu kok harus halal? Kira-kira dampaknya bagi kehidupan itu seperti apa? Mangga singkat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memakan dan meminum makanan minuman yang halal. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa yang ada di muka bumi itu yang halal dan yang baik. Jadi tidak semua yang halal itu baik, tapi ada yang halal dan baik, yang dua-duanya itu yang diutamakan, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi karena ini fi'il amar, kulu, maka hukumnya memakan makanan yang halal itu jadi wajib. Kalau memakan makanan yang halal itu wajib, maka kebalikannya, kalau memakan makanan yang haram, berarti hukumnya jadi haram, dosa orang memakan makanan yang haram. Makanya ada keterangan di ayat lain, hurrimat dijelaskan secara rinci, ya secara lebih spesifik lagi, hurrimat alaikum mayyitata wadam walahmal khinzir wama uhilla li ghairillah. Haram dari jenis makanan itu ada yang tidak boleh dimakan. Seperti apa? Darah. Darah itu nggak boleh dimakan. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Dikonsumsi, maksudnya Pak RW. Tidak boleh dikonsumsi darah itu. Kemudian apalagi? Bangkai. Ya. Tapi bangkai ada pengecualian. Bangkai yang boleh itu bangkai as-samak wal jarod. Bangkai ikan sama bangkai apa jarod itu? Belalang. Itu boleh. Gak mesti kita mau makan belalang supaya halal dipotong dulu bismillahirrahmanirrahim. Belalang kecil gak usah. Bangkainya juga udah halal. Ikan juga begitu, gak mesti dipotong dulu. Kayak bahimatul an'am yang dihalalkan juga seperti hewan ternak. Tadi guru kita bertanya, kalau kita memakan makanan yang halal, dampak positifnya apa? Kalau makan makanan yang halal itu dampak positifnya adalah berkah. Kenapa? Karena perintah Allah. Yang kedua, kalau kita memakan makanan yang haram, makan atau minum minuman yang haram, dampak negatifnya apa? Jadi setiap yang diperintahkan itu memiliki dampak positif yang banyak.
Yang kita tahu keberkahan aja. Setiap yang dilarang oleh agama itu pasti memiliki dampak negatif. Contoh, innamal khamru wal maisir. Khamr haram hukumnya. Minuman keras itu haram. Dampaknya pasti. Baik itu ya termasuk tadi daging babi tadi itu yang nggak boleh. Itu dampaknya itu baik secara psikis maupun psikologis itu ada. Dampak secara psikis tentu akan berpengaruh kepada kesehatan. Minuman keras sudah jelas merusak kesehatan. Dampak secara psikologis sudah pasti ada. Psikologi orang yang terbiasa memakan dan meminum yang haram itu sangat akan dirasakan oleh konsumennya itu. Satu pasti nih, malas ibadah. Dorongan ibadah itu enggak ada, itu psikologis salah satunya. Kedua, kepedulian sosial tadi kata Pak Kabid UMKM tadi. Kepedulian sosialnya itu pasti kurang. Kalau orang biasa makan yang haram, kenapa udah enggak lihat halal haram, maka dia masa bodoh dengan orang lain. Nah, ini bahaya. Itu Pak Ustadz barangkali. Siap, luar biasa. Jadi ternyata UMKM yang tadi ada sejaid juga ada kuliner itu tetap tidak bisa dilepaskan dari sertifikasi halal karena itu memang bagian dari ajaran agama dan ketentuan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau halal haram kan di yang dikonsumsi nih, kalau kayak baju ada halal haramnya enggak? Ya, ada juga. Pakaian ada halal haram enggak? Baju. Nah, itu ada yang diharamkan. Tetapi khususon buat laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai sutra murni yang kandungan sutranya 100%. Kemudian emas, pakai perhiasan dari emas murni. Laki-laki tidak boleh. Karena tidak boleh maka hukumnya jadi haram. Yang nggak boleh itu yang murni gitu. Ya, kalau campuran Pertanyaan lagi nih, kalau anggap saya bikin koko pakai sutra murni, saya nggak boleh pakai. nggak boleh kecuali itu. Yang bikinnya dosa juga nggak? Jelas kalau tahu hukumnya, karena koko itu untuk laki-laki. Ya. Ya. Kalau tahu hukumnya sutra murni itu haram, maka yang bikinnya ikut berdosa. Nah, tuh Pak Marcel, dengerin tuh. Mansana Kalau ada order. nah, seperti itu. Baik. Siap Bapak Ibu sekalian, menarik obrolan kita hari ini soal UMKM juga tentang produk halal. Ada sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kita batasi 2 penanya, dari laki-laki 1, dari ibu-ibu 1. Mangga dari bapak-bapak yang mau bertanya disilakan. Oke. Yang ini dulu Pak Sukrin ya. Pak Sukrin ngacung duluan. Singkat saja Pak Sukrin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang UKM tadi. Untuk mungkin Pak Lurah bisa menghubungi setiap perusahaan di sekitar Ciketing mungkin untuk bisa memasuki jahit seragam segala macam itu agar UKM itu lebih maju lagi seperti itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena akhir-akhir ini pensiun itu semakin banyak, pengangguran semakin banyak. Oleh karena itu semua agar mungkin Pak Lurah bisa kontrol warganya yang menganggur segala macam. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saran Pak Sukrin ya. Saran. Terima kasih Pak Sukrin sarannya. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan bersama-sama. Boleh Pak, tadi laki-laki masih ada 1 lagi, nggak apa-apa, nanti perempuan terakhir 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk terkait UMKM, bisakah UMKM LPM kita itu bisa menjangkau kebutuhan pokok kehidupan masyarakat? Misalnya beras gitu, bisa mengadakan beras yang paling murah tapi enak, paling bagus, bisa kan gitu? Misal, jadi kan kebutuhan pokok sehari-hari gitu. Jadi itu siklus ekonomi berputar terus gitu. Kalau baju kan mungkin nunggu momentum. Bisa nggak menjangkau yang pokok? Yang pertama. Yang
Yang kedua tentang makanan syariah. Apabila kita misal dikasih sebuah makanan oleh orang non muslim, misal ayam, kita kan nggak tahu cara sembelihnya seperti apa. Apakah itu bagaimana hukumnya bagi kita menerima itu, makannya itu hukumnya seperti apa? Yang ketiga, Terakhir ya Pak. terakhir. Kita kan banyak beredar makanan yang begitu luas sekali gitu. Dan kita sebagai masyarakat awam sangat tidak tahu sekali makanan haram ini benar-benar haram atau halal, kita nggak tahu. Kalau itu sudah terjadi, siapakah yang paling bertanggung jawab ketika masyarakat itu makan makanan haram? Siapakah yang paling bertanggung jawab dengan ketidaktahuan kita sebagai masyarakat awam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama mungkin Pak Ketua bisa jawab soal UMKM bahan Langsung pokok jawab, itu. langsung jawab. Ya, makasih pertanyaan yang bagus. Bahkan idenya sudah saya lempar itu. Mang Aceng mana di Mang Aceng? Mang Aceng. Nah, Bang Aceng itu punya bank sampah. Bahkan sempat mengajukan ke kami terkait dengan bank sampahnya. Ketika ngobrol dengan Bang Aceng sebagai ketua unit, saya sarankan Bang Aceng itu bikin koperasi, Pak. Jadi bagaimana khususnya untuk RW 07 itu ada koperasi warga yang dikelola oleh anak-anak Karang Taruna. Tujuannya apa? Salah satunya tadi bagaimana sembako, gas, air mineral, kebutuhan pokok dari warga masyarakat itu bisa dipenuhi oleh koperasi UMKM Karang Taruna. Bayarnya gimana? Bahkan bukan cuma murah, Pak. Kalau konsep bank sampahnya sudah menyeluruh, itu kita nggak perlu bayar pakai duit, bisa dibayar dengan sampah. Nah ini konsepnya. Harapannya cuma baik lagi. Sampai hari ini belum berjalan ya, Bang Aceng ya? Operasinya udah? Operasinya udah? Hah? Habis lebaran. Nah ini sekaligus informasi, tadi Bang Aceng mau mendeklar bahwa habis lebaran koperasinya akan berjalan. Semoga nih warga RW 07 semuanya bisa ikut koperasi Karang Taruna unit 07. Amin. Gitu ya, itu pertanyaan pertama tuh. Baik Mang Haji, Pak Haji Wahidin, terkait dengan tadi diberikan makanan ya oleh orang non muslim, misalkan ayam, kita nggak tahu sembelihnya kayak gimana, sama aja kayak beli McD ya Pak, kita nggak tahu nyembelihnya. Nah itu gimana tuh keyakinan kita terhadap makanan haram haram itu bagaimana, lalu yang bertanggung jawab siapa, kira-kira begitu singkat. Bagus sekali ya pertanyaannya. Kalau nggak salah saya pernah bahas ini ketika ngisi maulid di Darussalam. Jadi kalau ada orang non muslim kasih kita makanan, yang pertama terima apa kagak? Kita terima. Kecuali mohon maaf, makanan yang khusus untuk peribadahan. Kayak gimana? Misalnya kue disebut dengan kue Natal, sekalipun bahannya haram, kalau namanya kue Natal itu nggak boleh, haram. Tapi Bahannya kalau halal kali. kue biasa, Bahannya halal tapi namanya tapi emang makanan itu diperuntukkan untuk ibadah orang non muslim, itu tidak boleh, ya, tetap haram. Karena makanan dipersembahkan khusus untuk keyakinan mereka. Kalau kita tahu ya, kalau nggak tahu nggak masalah. Kemudian makanan yang kedua yang kita terima, yang sudah kita yakini ini bahannya halal. Ada nggak keripik dari kulit babi? Nah, kalau tahu ini keripik kulit babi, jangankan orang Kristen, orang Islam yang ngasih aja haram, gitu kan? Sehingga Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan boleh memakan makanan pemberian non muslim asal dipastikan itu kehalalannya. Jadi menghargai orang lain ya yang non muslim. Nah, kalau dikasih makanan seperti ayam, kita harus punya patokan
ini orang Kristen yang ngasih atau orang Hindu Buddha yang ngasih ke kita itu beli di pasar atau motong sendiri. Kalau kita yakin ya dengan perkiraan, karena misalnya tetangga dan tahu belinya di pasar itu halal, silakan. Dia mah nggak pernah motong ayam sendiri, dia belinya di pasar dan kita tahu pasar itu sudah dijamin kehalalannya, maka halal pemberian itu walaupun dari orang non muslim. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngelihat, nggak ada yang meyakinkan kita, dia belinya di pasar, maka itu berarti masuk ke barang syubhat yang meragukan. Kalau meragukan lebih baik apa itu Lebih solusinya? baik ditinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Menghargai saja atau nanti bisa dikasih kemana. Diterima mah diterima. Baik, Udah ya, Ustaz, cukup. baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ibu-ibu ada yang mau nanya, Bu? Bu, ibu yang di belakang. Ada yang mau nanya? Enggak. Siap berbuka ya, Bu? Enggak ada? Oke, kita cukupkan Ketua. Kalau tidak ada karena waktu berbuka. Parojali. Satu Ustaz, Satu lagi. cek. Ya, Nanya Ustaz UMKM. siap. Jadi ini begini ya, sebetulnya di kita itu banyak kegiatan berkaitan dengan olahraga. Kita perlunya kaos. Nah ini kita nanya sama Bang Nano, ini harganya memang tinggi gitu. Bisa nggak harga dari kita itu diintervensi sama lembaga gitu? Karena biar sama-sama jalan. Jadi kita juga belinya nggak jauh-jauh, kita belinya mungkin di Bandung, pesan gitu, harganya mahal, otomatis kan cari yang lebih murah. Bisa nggak kita harga dari kita, terus harga dari lembaga segini, tapi sisanya itu diintervensi sama lembaga, Disubsidi itu. disubsidi itu. Terus yang kedua, ini kalau menurut saya LPM ini masih punya utang. Punya utangnya batik Ciketing Udik yang ada ikan lelenya, ikan keting. Nah itu belum ada sampai sekarang tuh. Itu bagaimana? Mudah-mudahan para jamaah itu bisa dapat baju ikan keting. Terima kasih. Oke, Pak Ketua, mangga. Ya, terima kasih Pak RW. Terkait dengan subsidi, apa yang disubsidi, Pak? Atau di mana bersaingnya kalau masih subsidi mah, Pak? Saya selalu wanti-wanti ke Pak Marcel. Pak Marcel, bukan karena UMKM pada akhirnya harganya harus mahal, itu satu. Bahkan harus bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah beredar terlebih dahulu. Harapannya apa? Kalau kita niatnya pingin maju, ya jangan sampai bergantung pada subsidi, itu pertama. Kemudian terkait dengan batik, insya Allah masih dalam tahap desain, nanti kita proyeksikan untuk bagaimana Ciketing Udik itu punya batik Ciketing dengan trademarknya ikan keting dan kalinya. Insya Allah itu akan kita proses lah. Amin. Dan itu proyeksi awal untuk pengurus RT, pengurus RW, dan para staf di kelurahan agar setiap hari Kamis ya Pak, hari Kamis bisa pakai batik yang sama, seragam. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber kita pada sore hari ini. Izin sekalian, ini mumpung lagi di Masjid Al-Ikhlas, sekaligus ini juga saya ingin menyampaikan niat baik bagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik masih istiqomah dalam hal pembangunan rumah ibadah, terutama masjid dan musola di Kelurahan Ciketing Udik. Salah satunya target pembangunan masjid tahun ini yaitu Masjid Al-Ikhlas. Ya, tepuk tangan Pak. Dan akan dilaksanakan setelah Idul Fitri, karena kalau sekarang dilaksanakan mah tarawihnya bingung dari mana ya. Baik. Saya rasa itu aja informasinya, Ustaz. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita masuk segmen ketiga, kutil ya, kuliah
seberapa menit untuk menjadi penyegar kita dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Warnadi, dipersilahkan. Baik, pasukan saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Ketua LPM, Haji Wahyudin, Ketua MUI, serta Ustaz Saifuddin, Bapak Ibu jemaah, para guru, para asatidz, para masyayikh yang sangat saya banggakan. Demikian juga Ketua RT RW termasuk Ketua DKM yang saya cintai. Bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bermuajah dalam rangka bukber bersama LPM. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Baik, UMKM itu nama lain dari judi. UMKM, uang masuk kalah melulu. Enggak, bukan ya. UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Bagus ya. Ya, bukan itu. UMKM resmi ada menterinya, Menteri Maman Abdurrahman di atas ya. Itu orang Golkar, orang teman-teman kita dulu. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ada nggak ayat atau hadis yang mengisyaratkan tentang UMKM? Kan gitu pertanyaan. Ya, kita baca surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 10 ya. Fa iza qudat sholatu fantashiru fil ardi wabtagu, ya kan? Dan seterusnya. Min fadlillah. Bahwa apabila sudah mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi untuk mencari nafkah. Kerja mencari nafkah yang halal. Udah maghrib ya? Belum ya? Ya. Nah, jadi ada ayatnya UMKM ini, cuman saya nggak bisa kupas nih ayat karena waktunya dikit lagi dah. Dikit lagi. Yang kedua, Nabi juga pernah bilang ya, bahwa usaha yang halal itu hukumnya fardu atau wajib setelah mengerjakan yang fardu. Tolabul halal faridoh ba'dal faridoh, itu ada hadisnya. Jadi kegiatan kita UMKM ya, baik perorangan maupun lembaga ya, itu sudah luar biasa, sudah sesuai Quran dan Sunnah. Jadi tolong di LPM dibina terus, digembleng terus biar jadi UMKM yang bagus nanti, yang produktif. Percis kata Pak Wahyudin tadi, khairunas anfa'uhum linnas. Ya, kita hidup nggak seberapa, apalagi dalam bulan Ramadan ini mesti banyak kegiatan yang untuk menyenangkan orang lain ya. Hidup itu paling tidak netral ya. Jangan nyusahin orang ya, kalau tidak bisa bantu orang ya. Kalau bisa bantu orang, kalau tidak diam saja, netral ya, jangan nyusahin orang. Persis itu hadisnya, khairunas anfa'uhum linnas ya. Mudah-mudahan keberadaan UMKM Ciketing Udik ya, yang diawali LPM itu sukses ya. Udah kali ya waktunya ya? Udah ya? Ya, mohon maaf pas waktunya. Siapa suruh saya dikasih waktu sebentar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala tika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fakonuri.